Banyaknya misteri dan rahasia di balik arti dari garis tangan pada setiap orang. Dari garis tangan kita bisa mengetahui banyak hal yang bisa didapat dari setiap guratan yang ada di telapak tangan, mulai dari karakter, kepribadian, masa depan, rezeki, nasib, karir, asmara, jodoh, hingga rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang misteri dan rahasia di balik arti garis tangan yang jarang diketahui oleh setiap orang. Namun sebelum Anda mengikuti video ini, sebaiknya like dan subscribe terlebih dahulu agar Anda selalu mendapatkan tayangan terbaru dari channel kami yang tentunya bisa bermanfaat untuk Anda dan orang banyak. Sejak anak dilahirkan tentunya sudah memiliki garis tangan di kedua telapak tangannya walau belum kelihatan atau belum jelas. Dan garis tangannya juga belum bisa dianalisa dengan maksimal, namun setelah anak berusia 1-5 tahun, garis tangannya mulai membentuk garis-garis utama. Perubahan pada garis tangan, terutama pada garis utama, akan terjadi ketika anak memasuki usia 5-10 tahun. Pada usia ini, garis utama di telapak tangan sudah kelihatan walau belum sempurna. Tetapi ketika memasuki usia 10-15 tahun, bentuk garis tangan, pola garis tangan, dan tanda di garis tangannya menjadi jelas. Hal ini tentunya disebabkan karena adanya perubahan pada pola pikir termasuk karakternya. Pada usia ini perubahan fase pertama pada anak, di mana pada anak perempuan memasuki masa awal menstruasi dan pada anak laki-laki sudah memulai menyukai lawan jenis atau masa puber pertama. Di saat anak sudah memasuki masa puber, maka karakter dan kepribadiannya seperti watak, sifat, kebiasaan, perilaku, temperamen, banyak perubahan, begitu juga dengan garis tangannya. Garis tangan akan lebih akurat dan sempurna dianalisa saat seseorang berusia 18 tahun. Garis-garis kecil di telapak tangan akan berubah setiap 6 bulan sekali. Perubahan pada garis-garis kecil pada telapak tangan dipengaruhi oleh cara berpikir. Jika seseorang lebih banyak berpikiran positif, maka garis-garis lurus akan berbentuk di telapak tangan dengan baik. Namun sebaliknya, jika pikirannya negatif, maka guratan garis di telapak tangannya akan berbelok, bergelombang, bahkan terputus. Adapun hal lain yang bisa diketahui adalah jika orang yang memiliki bentuk tangan besar diidentikan sebagai orang yang banyak berpikir, sementara orang dengan tangan yang kecil biasanya lebih terampil, lebih aktif, spontan, dan praktis. Kemudian, orang yang memiliki jari panjang diidentikan lebih perfeksionis dan biasanya akan meninggalkan pekerjaan yang terlihat terlalu sederhana. Sementara orang dengan tangan pendek biasanya lebih impulsif dan mudah memulai pekerjaan baru walau yang lama belum selesai. Adapun beberapa hal yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah yang pertama, perubahan pada garis-garis kecil atau guratan di telapak tangan dipengaruhi oleh cara berpikir. Jika seseorang lebih banyak berpikir positif dalam semua situasi, garis-garis itu akan berubah lurus. Tetapi sebaliknya, jika cara berpikirnya negatif, maka bentuk garisnya akan bergelombang bahkan terputus. Kemudian yang kedua adalah saat yang paling tepat untuk membaca garis tangan atau menganalisa garis tangan adalah saat seseorang baru bangun tidur atau sebelum sarapan. Karena pada saat seperti ini alur guratan belum tertutup oleh pori-pori yang ada di telapak tangan. Kemudian yang ketiga adalah garis tangan dapat berubah dalam waktu 5-15 tahun. Berikutnya yang keempat adalah garis-garis kecil atau guratan di telapak tangan akan berubah setiap 6 bulan sekali kecuali pada garis di bagian ibu jari atau jempol. Yang kelima adalah garis-garis kecil akan muncul atau kelihatan di telapak tangan sesuai dengan cara berpikir seseorang, baik yang berpikir positif maupun yang berpikir secara negatif. Kemudian yang keenam, dalam ilmu palmistry, garis tangan yang akan dianalisa adalah bagian tangan dominan atau tangan yang aktif.
Kemudian yang ketujuh, semakin sedikit jumlah garis-garis kecil atau guratan di telapak tangan seseorang, maka semakin sedikit orang tersebut memiliki beban pikiran atau beban hidup yang berat. Kemudian yang kedelapan, garis tangan banyak bercabang di telapak tangan tidak semua dikategorikan sebagai garis tangan yang jelek atau garis tangan tidak baik, karena garis tangan bercabang memiliki arti yang kompleks dalam setiap guratan. Berikutnya yang kesembilan adalah garis tangan hanyalah sebuah tanda dan petunjuk pada diri seseorang untuk dianalisa secara ilmiah dari orang yang tentunya bisa memahami dan mengerti tentang ilmu palmistry. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa jadi referensi dan sedikit bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Kita harus tetap optimis, terus bekerja keras dan selalu memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.